cabang waktu itu. Nah, ketika saya menjadi ketua cabang di tahun itu sampai yakni beberapa periode waktu itu ya, saya juga diangkat menjadi sekretaris 1. Ketika itu sekretaris umum Pemuda Persis Pimpinan Daerah adalah Pak Deddy Supriyadi ya waktu itu. Saya adalah sekretaris 1-nya. Kalau dalam organisasi Persatuan Islam, kalau sekretaris 1 berarti sekretaris bidang jamiah. Kalau sekretaris 2 berarti bidang tarbiyah. Kalau sekretaris 3 bidang maliyah. Nah, terus sekarang masih gitu apa tidak? Masih sama ya? Kalau dulu begitu ya, ini dalam rangka murojaah ini. Ingat lagi. Nah, ketika tahun 1996 saya kemudian pindah ke Cirebon. Di tahun 96 itu saya waktu itu mensukseskan bagaimana caranya supaya sahabat saya yaitu Ustadz Tatang Musaifullah dia bisa sukses menjadi ketua pimpinan cabang Persis waktu itu Persis Cirebon, Harjamukti, karena waktu itu terjadi pemecahan dari cabang Cirebon menjadi 2 cabang, Persis Harjamukti dan Persis Tumawungkuh. Nah, waktu itu pengangkatan pertama pimpinan cabang Persis Harjamukti. Saya perjuangkan Ustadz Tatang Musaifullah. Qadarullah ta'ala saya yang kampanye, ternyata saya yang terpilih. Saya sampai menatap, saya menatap wajahnya Ustadz Tatang sampai saya amoloh, itu pemain dari itu. Saya waktu tahun 96 itu diangkat menjadi ketua Persis bukan atas keinginan saya. Ulang lagi, saya tidak pernah menginginkan menjadi anggota Persis. Kan saya masih pemuda Persis, saya masih setia. Jadi waktu itu saya dipaksa poligami dengan Persis. Dipaksa itu tahun 96 itu. Dan akhirnya ya dengan sangat terpaksa saya pun memegang tampuk pimpinan cabang Persis Harjamukti yang waktu itu saya juga diangkat sebagai forum komunikasi antar cabang dan menjadi pimpinan yang PC non lah seperti itu. Sampai akhirnya di akhir tahun 99 kalau tidak salah ya 99 itu terjadilah musda di Pamanukan tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Waktu itu memang LPG-nya molor ya waktu itu. Tahun 2000 itu waktu tahun 2000. Kemudian waktu itu apa? Waktu itu saya sudah jadi PC Persis. Dan ketika terjadi pemilihan pun saya mendukung Pak Totong Hilmi waktu itu untuk menjadi menjadi tokoh yang disukseskan. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika itu ternyata terjadi draw waktu itu draw antara saya dengan Pak Totong itu draw ya draw pemilihan sampai akhirnya episode kedua ya dan waktu itu ternyata saya yang menang waktu itu. Jadi saya ketika diangkat menjadi pimpinan waktu itu saya langsung dipanggil oleh Ustadz Tamukhtar dimarahin saya habis-habisan. Sini ente. Ini gimana ceritanya? Ente kan ketua PCPS di Cirebon. Kenapa sekarang jadi ketua PD Pemuda Persis di Subang? Ini gimana ceritanya? Saya bilang Ustaz, saya tidak pernah menginginkan untuk menjadi ketua pimpinan daerah Pemuda Persis di Kabupaten Subang. Tidak pernah menginginkan. Tapi saya diberikan kepercayaan. Lagi-lagi saya katakan tadi bahwa saya memiliki tradisi ketika diberikan kepercayaan maka saya tidak menyayangkan kepercayaan. Tadi kan pertanyaan dari Aceh ini katanya apa yang ada dalam benak hati saya. Terus terang saja saya berangkat dari posisi orang yang tidak punya minat untuk menjadi ketua umum pimpinan daerah. Tetapi saya memiliki satu konsep karena Nabi kita yang mulia sudah bersabda ayatul munafiqin thalathun. Dengan tidak ada terkadang wa ada akhlaq wa idatu minafan. Apa diberikan amanat maka tidak boleh khianat. Maka saya pun kemudian memimpin Pemuda Persis kurang lebih 1 periode waktu itu. Dan juga terus terang aja di zaman saya itu memang zaman yang tidak disangka. Namun waktu itu saya mencoba untuk melanjutkan keinginan Pak Bapak Abdul Qadir teman saya. Beliau bilang cobalah Ustaz Ahmad hari itu ulun ulah jadi juri bayalah coba diwujudkan. Akhirnya saya berusaha dan waktu itu kalau nggak salah Pak Adi Ghazali ya sebagai ketuanya dan Mahfud Hidayat sebagai wakil ketua ya, wakil ketua sekretaris saya lupa. Otong Marjaya itu benar kali orang itu. Siapa lah saya lupa lagi. Jadi kalau tidak salah waktu itu seperti itu dan berdirilah Pemuda Persis di sana. Dan
saya sangat bersyukur. Ya ternyata saya tidak sia-sia mengkader Ustaz Saifullah juga Pak Ade, saya nggak sia-sia waktu itu. Karena ternyata setelah saya tidak ada, mereka ya terlepas dari kata Ustaz Saifullah tadi, saya terpaksa, kan saya terkenal dipaksa. Tapi yang jelas waktu itu hanya bermodalkan bahwa kita harus pegang amanah tadi. Maka saya berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk berupaya bagaimana caranya supaya pemuda Persis bisa eksis. Maka saya pun melakukan kegiatan seperti yang tadi sebagian sudah saya belum ceritakan. Wallahi bahwa di zaman dahulu ketika berjuang di pemuda Persis, memang kondisi semangat melemah. Maka tidak ada obatnya, melainkan apa? Mereka harus diajari ilmu. Dan siang malam saya berusaha untuk itu. Sampai akhirnya berdirilah cabang Luhur Kulon. Kemudian saya pun mendirikan cabang Pegadaian ya waktu itu. 4 itu yang nyata waktu itu. Yang belum nyata mungkin cabang Subang ya waktu itu ya. Yang diwakili oleh DJ 13 Malasak waktu itu. Tapi belum nyata waktu itu karena nggak ada orang. Kita nggak ada orang. Sampai hari ini sampai hari belum ada ya. Masya Allah. Harusnya antum sekarang harusnya sudah ada itu. Karena itu kan kota loh. Kalau antum kota nggak ada keterlaluan gitu. Harusnya begitu. Antum tidak perlu antum pindah saja ke sana. Pindah sebagian antum cari istri lagi dipindah. Supaya apa? Supaya di sana ada lagi apa ya? Jangan sampai antum jadi kalau umpamanya pemuda Persis sekarang di Subang itu nggak ada, wah itu berarti lemah namanya. Harus kuat ya. Saya berharap setelah pertemuan hari ini antum harus bisa mewujudkan. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus diwujudkan. Saya menambahkan. Teringat waktu di Musda kita terakhir ketemu di Atakwa itu, maka tema yang diusung adalah eksis pemuda Persis adalah kunci generasi Persis. Kunci sukses generasi Persis. Ya. Saya baru itu. Jadi berdasarkan hal tadi, maka betul yang tadi saya katakan bahwa sesungguhnya di zaman itu seperti tadi. Bahkan juga di zaman itu tidak disangka kalau kemudian kita pun sempat meraih prestasi yang di luar dugaan. Tahun 2002, 2001, 2002 yang di Gunung Puntang itu. Ketika itu kita nggak pernah bermimpi bahwa kita akan menjadi juara tingkat nasional dalam acara perhelatan perdebatan pemuda Persis. Waktu itu belum pernah ada dalam sejarah pemuda Persis di Subang kecuali pada waktu itu. Kita menjadi juara 1 tingkat nasional dalam perdebatan dengan pemuda Persis yang lain. Ya. Dan waktu itu saya sendiri juga sama tidak berminat untuk mengikutinya. Namun karena waktu itu suruh tampil saja, akhirnya kita tampil dan ternyata juara tingkat nasional, Masya Allah. Saya tidak tahu apakah sekarang ada apa tidak, saya tidak tahu. Dan yang kedua, ya, ketika kita di Cianjur, ternyata pimpinan pusat mereka tidak menghendaki kita jadi juara. Mereka bikin sebuah skenario global, bagaimana caranya supaya Ustaz Ahmad Tonari tidak bisa menguasai Medan. Maka waktu itu di kanan dan di kiri saya waktu itu kalau nggak salah Ustaz Endang ya. Dengan siapa Ustaz? Dengan Ustaz Saifullah. Mereka kalau dulu waktu di Gunung Puntang, saya ngomong sendiri boleh, walaupun tanpa keluarnya itu boleh. Ketika di Cianjur nggak boleh. Pokoknya harus ngomong semuanya gitu kan. Dan dari situlah mereka bagaimana caranya supaya kita dikalah. Dan akhirnya kita juara 2 waktu itu. Tapi ketika selesai mereka pada juaranya Salaman dan Muluk saya. Dia bilang apa? Juaranya ente, juaranya ente. Mereka sampai bilang itu, juaranya ente, itu mah bisa-bisanya pimpinan pusat saja. Jadi tidak pernah terjadi hasad dari pimpinan pusat kecuali kala ini. Tapi bilangnya apa? Jangan Subang terus katanya hasil yang lain. Padahal kalau saja waktu itu kita masih diberi kesempatan, saya punya keyakinan pemuda Persis Subang di masa mendatang pun bisa, saya yakin. Kenapa? Karena kita juga punya potensi. Orang-orang daerah punya potensi. Dan saya punya keinginan itu. Oleh karena itu kalau tadi umpamanya kata Ustaz Saifullah, Ustaz Pak Ade pernah menjadi di pimpinan wilayah. Memang sebenarnya di zaman kita juga sama ditawarkan untuk menjadi pengurus sana. Namun ketika itu saya bilang kita tidak demikian. Karena kita mesti fokus ke daerah. Apalagi sekarang kalau zaman kita menang ya. Yang suruh judin itu Masya Allah, kalau ketemu saya ini batuk saya dicium tuh sama dia gitu. Sama beliau itu kan.
Karena apa? Karena memang ada kedekatan hati, dia bilang apa? Ustaz tadi kita harus bangun pemuda Persija, ya, insyaallah. Itu barangkali jawaban yang pertama, bahwa saya tidak ada yang bisa saya lakukan ketika itu hanya karena saya mengamalkan dalil saja. Bahwa ketika diberikan amanah maka saya tidak boleh khianat. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan pohon gitu. Iya. Yang keduanya bahwa berkaitan dengan sharing ilmu ya, atau sharing ilmu, apakah mungkin berkenaan dengan keorganisasian atau kelembagaan, maka tidak ada masalah insya Allah. Artinya saya juga mungkin bisa memberikan masukan bagaimana trik metode untuk melakukan pengembangan seperti itu. Mungkin antum juga perlu tahu ya, bahwa ketika yakni saya mengembangkan suatu lembaga yang disebut dengan muasasah atau yayasan, saya semula tidak juga berniat untuk mengembangkan yayasan, tidak. Saya hanya berniat bahwa dalam dakwah itu butuh siasat dakwah. Ketika saya masih di Pemuda Persis, saya menjadikan Pemuda Persis sebagai payung dalam dakwah. Yakni ketika dakwah itu memiliki payung dakwah, maka ada keamanan dalam berdakwah. Begitu pula ketika yakni saya membuat yayasan, maka saya payung dakwahnya dengan yayasan, dengan muasasah. Dan itu pun juga sebenarnya aja. Makanya di tahun 2006 saya pernah ditangkap polisi, satu polsek turun semua dari pusat negara, tinggal 2 orang yang enggak. Karena saya dianggap orang yang terlibat dalam terorisme. Ketika saya ditangkap dan diintegrasi oleh Kapolsek dan juga oleh Kasat Reskrim dan Kadit Intel, pertanyaannya luar biasa. Kamu jamaah Islamnya atau bukan? Gitu kan? Saya jawab jamaah Islamnya itu Bapak Kapolsek. Saya bilang mereka itu adalah suka mengkafirkan yakni kelompok lain. Jamaah Islamnya itu yakni menghalalkan darah kaum muslimin dan seterusnya. Saya terangkan, maka tentu saja saya tidak sama dengan mereka. Udah gitu dia tanya lagi, atau ente ini mungkin Ahmadiyah? Saya bilang kalau Ahmadiyah enggak, Ahmadiyah itu mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, yaitu hadir ke jalan Ahmad. Dan saya tidak. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya. Dan ketika itu saya ditangkap dan diinterogasi sampai akhirnya buka kartu Kapolsek waktu itu. Bentar Ustaz, memang kami ini sebenarnya disuruh oleh seseorang ya. Oh gitu. Tangkap mendengar berita ente mau bikin masjid. Oh kalau itu saya tahu siapa yang nyuruh. Ya sudah, sekarang gini aja. Pertanyaan terakhir, ente kitabnya apa? Kitab hadisnya apa? Ya karena kita memang sudah biasa belajar hadis, saya jawab ya kitab hadis banyak. Dia bilang jangan banyak-banyak, sebut aja yang saya jawab ya sudahlah, saya sebut aja kutub sintah, saya sebutkan saya Bukhari, saya Muslim dan seterusnya. Oh sudah cukup, berarti ente tidak sesat gitu kan. Akhirnya waktu itu saya pun dilepaskan. Artinya begini, ada sebuah pelajaran berharga. Antum berdakwah melalui payung yang namanya Pemuda Persis. Pakai payung itu untuk keselamatan dakwah dalam urusan dunia ini, namanya siasat dakwah. Tidak cukup kita ini hanya dakwah saja, tapi harus pakai siasat dakwah. Siasat dalam berdakwah. Begitu. Dan siasat dalam berdakwah ini mungkin memakai ormas, ya seperti persoalannya ormas ya. Mungkin memakai muasasah, yaitu yayasan. Dan yayasan itu kalau kita lihat dalam undang-undangnya, itu adalah semi ormas. Yayasan itu. Walaupun memang yayasan tidak sehebat atau tidak seluas ormas ya. Karena yayasan itu sekarang masih belum diwajibkan untuk daftar ke Mendagri, walaupun sebenarnya sudah mulai ditekan supaya daftar ke Mendagri. Tapi kalau ormas harus daftar ke sana. Maka ketika antum berdakwah, ya, maka antum ketika dengan banyak Pemuda Persis, walaupun tadi umpamanya ini pasti, walaupun memakai nama Pemuda Persis menjadi kenal Persisnya, tidak masalah, antum tinggal pakai saja payung itu untuk keselamatan dalam dakwah. Urusannya dengan kenegaraan. Karena itu harus. Tidak mungkin antum dakwah dengan tanpa payung, harus pakai. Orang yang mengerti tentang satu dakwah, pasti mereka akan memakai payung. Mungkin payungnya ormas, mungkin payungnya muasasah, mungkin payungnya yang lain. Dan itu adalah untuk strategi. Makanya dakwah itu tidak hanya cukup dengan semangat, tapi harus dengan ilmu. Tidak hanya cukup dengan ilmu, harus dengan siasatul ilmi. Dakwah itu dengan siasatul dakwah, ilmu dengan siasatul ilmi, begitu. Makanya dakwah itu di antara prinsipnya apa? Al-ilmu qabla dakwah. Kalau belum dakwah, harus pakai ilmu dulu. Sebelum berdakwah, berilmu dulu. Kemudian arif punya dakwah, lembut ketika berdakwah. Dan terakhir adalah yaitu as-sabru, ya, ba'da dakwah, yaitu bersabar setelah berdakwah. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian
Jadi dari keterangan ini maka saya ulangi lagi bahwa ketika kita berbicara tentang sharing dakwah, yakni berkenaan dengan pemuda Persis, maka insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Bahkan saya sendiri pada kesempatan ini pada saat ini juga saya sendiri sebenarnya menyelenggarakan beberapa acara ini, seperti itu. Dan begitu saya menyatakan di mana tempatnya, mungkin apa tidak saya datang, maka kemudian saya mengatakan bahwa insya Allah saya akan datang, gitu kan. Walaupun tadi hampir putus asa, karena tadi macet luar biasa. Tapi alhamdulillah kemudian dilancarkan. Itu yang kedua ya. Ini udah maghrib ya. Baik, cukup barangkali. Baik. Ya, baik. Jemaah sekalian, berkenaan dengan pemuda Persis, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya berkenaan dengan berdakwah apakah boleh atau tidak dengan tanding, maka kita harus tahu bahwa tanding itu sebenarnya bukan esensi dakwah, tetapi alat untuk berdakwah. Sepanjang tanding itu atau organisasi itu apakah bersifat jum'iyah atau muassasah, yakni tidak menyeru kepada tandingnya, kepada lembaganya, artinya tidak menyuruh orang untuk fanatik kepada lembaganya, kepada tandingnya, maka tidak ada masalah. Apakah dia jum'iyah, apakah dia yayasan, sama aja. Saya kan punya yayasan namanya Minhajul Muslim. Kalau saya dalam dakwah yakni menyuruh orang untuk dia fanatik dengan yayasannya, maka yang demikian tidak boleh. Begitu pula dengan kita juga sama. Jadi inti dari tanding itu adalah apakah menarik kepada fanatisme atau tidak. Adapun mencari alat terbaik dalam berdakwah tidak masalah. Umpamanya menggunakan pemuda Persis sesuai dengan usianya. Saya sekarang masih sama usia sampai 40 tahun kan ya? 40 ya. Kecuali kalau diperlukan bisa 45. Ya. Dulu Santang diperlukan makanya 45 dia baru selesai. Ya. Seperti itu. Seperti bonus ya. Jadi itu barangkali inti dari yang tadi. Demikian barangkali. Oke, terima kasih Al-Ustaz Tonari atas jawaban-jawaban dari dialog interaktif dari kawan-kawan pemuda yang bertanya. Kawan-kawan, sebenarnya saya tahu kawan-kawan masih menyimpan banyak pertanyaan, tapi waktunya ini sudah mencapai injury time kata-kata Pak Adit tadi, karena sudah mendekati waktu maghrib ya. Jadi kita break dulu, kita istirahat, kita tutup dialog interaktif ini. Sebelum ditutup ada beberapa kesimpulan dan ini sedikit merupakan catatan bagi kalian, khususnya pemuda Persis Kabupaten Subang. Apa yang tadi Al-Ustaz Ade Gojali sampaikan, Al-Ustaz Saifullah serta Al-Ustaz Cecep Ruhimat serta saya Al-Ustaz Tonari, itu merupakan sebuah histori sejarah yang merupakan harus kita tanamkan, harus kita praktekkan tentunya. Pada hakikatnya kata Ustaz Tonari bilang pemimpin itu ada zamannya, jangan dibandingkan gitu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi mana pemimpin yang baik dan jelek, bahwasanya itu ada zamannya. Dan juga semuanya itu harus dilandasi dengan pengetahuan, yaitu ilmu, yaitu pengetahuan, supaya kita bisa bijak lagi dalam bersikap maupun bertingkah laku. Dan juga tadi kata Ustaz Ade Gojali bahwasanya ruh pemuda sekarang itu pemuda itu harus mobile dan interaktif, aktif serta kreatif, itu harus dimunculkan kembali. Serta menurut kata-kata dari Al-Ustaz Saifullah itu terkait dengan setelah adanya pembangunan, pembekalan, kejayaan, harus ada lagi perawatan dan harus muncul lagi kejayaan di Pemuda Persis Kabupaten Subang. Dengan Bismillah, dengan Bismillah, dengan Bismillah kita berjuang. Dengan Bismillah, dengan Bismillah, dengan Bismillah kita berjuang. Dengan Bismillah kita maju, tegakkan kebenaran, songsonglah masa depan gemilang kita bersama.
kamu teguh